Sumber daya alam spesifik per Pulau Aceh yang beralih menjadi milik Sumatera Utara. Pertama, Pulau Lipan yang dikenal memiliki daratan pasir yang dapat dimanfaatkan untuk industri konstruksi. Meskipun dalam skala terbatas mengingat ukurannya yang kecil serta perairan sekitarnya kemungkinan kaya akan terumbu karang. Kedua, Pulau Panjang. Pulau Panjang memiliki pantai pasir putih yang indah. Terdapat pohon kelapa dan hutan bakau, yang menunjukkan adanya kesuburan tanah di beberapa bagian dan mendukung ekosistem pesisir. Selain itu, terdapat potensi wisata yang telah dikembangkan sebagai destinasi wisata oleh BUMDes setempat, dengan fasilitas seperti pondok peristirahatan dan warung. Ketiga, Pulau Mangkir Gadang. Pada Pulau Mangkir Gadang, memiliki potensi pengembangan ekosistem mangrove yang dapat mendukung pariwisata dan konservasi. Hutan bakau juga berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir dan menjadi habitat berbagai jenis fauna. Terdapat juga pohon kelapa dan cemara laut yang menambah keanekaragaman hayati dan nilai estetika pulau. Sumber daya lainnya adalah perikanan dan kelautan. Sama seperti pulau lainnya, perairan sekitarnya kaya akan potensi perikanan. Keempat adalah Pulau Mangkir Ketek. Pada Pulau Mangkir Ketek, memiliki potensi perikan yang sangat tinggi dan sering dijadikan sebagai lokasi peristirahatan para nelayan dari Kabupaten Singkil. Sama halnya dengan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek juga memiliki fauna yang beragam seperti pohon kelapa dan sedikit mangrove. Perlu diketahui juga bahwa pada gugus kepulauan tersebut terdapat potensi cadangan sumber daya alam, SDA, laut energi, migas. Ini adalah salah satu potensi paling strategis dan menjadi pemicu utama sengketa. Perairan di lepas pantai barat Aceh, termasuk di sekitar Aceh Singkil, telah lama diketahui memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi, migas, yang sangat besar terutama di Blok Singkil Maulaboh, serta wilayah kerja, WK, Andaman, yang berdekatan, sangat menjanjikan dan bisa menjadi salah satu temuan terbesar di dunia.